Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pembelajaran hadis yang ke-34 ya, melanjutkan pertemuan kita yang telah lalu tentang amar ma'ruf nahi mungkar ya. Baik, silakan anak-anak disimak untuk bukunya ya. Oke, selanjutnya kalau ternyata dengan tangan pun tidak mampu, fa illam yastati', sama ya dengan ini ya, fa illam yastati' ya. Dan jika tidak mampu ya, yastata' fa biqalbihi, maka hendaklah dengan hatinya. Tapi ada catatan nih, barang siapa yang dia nggak bisa merubah dengan lisan dan tangan, kok hanya dengan hatinya, wadzalika ad'aful iman, dan yang demikian, maksudnya yang hanya dengan hati saja itu ad'aful iman, itu adalah selemah iman gitu ya. Jadi ada di kondisi-kondisi tertentu anak-anakku sekalian, kita melihat kemungkaran itu kita tidak bisa merubah baik dengan tangan, dengan lisan, maka yang terakhir adalah dengan cara ya dengan hatinya, dengan hati. Lalu gimana cara merubah kemungkaran dengan hatinya, Ustaz? Maksudnya adalah kita mengingkari, kita tidak ridho, dan kita bercita-cita, wah nanti kalau misalnya saya bisa merubah, saya punya kekuatan dengan lisan atau tangan, saya akan merubah itu, gitu ya. Ini kondisi mengingkari dengan hatinya ini adalah misalnya takut ya. Karena kalau kita merubah dengan lisan atau dengan tangan, apalagi dengan lisan, akan timbul keburukan yang lebih besar ya, sehingga kita hanya bisa mengingkari, ya Allah ini adalah dosa ya, tapi saya tidak bisa mengingkarinya. Misalnya anak-anakku sekalian, misalnya nih ya, terjadi perampokan, kejahatan misalnya ya, terjadi sebuah kejahatan perampokan. Perampoknya banyak ya, bawa senjata semua ya, ada yang bawa tembak, ada yang bawa senjata tajam yang panjang misalnya ya. Itu terjadi di depan kalian ya, misalnya di suatu kendaraan misalnya ya, di bis atau di mana, dan perampok itu ya sudah ada peluru yang ada senjata yang ada peluru di dalamnya, siap menembak siapa saja yang dia bersuara misalnya ya, gitu. Kita termasuk di dalamnya ya. Kalau bersuara ya, barangkali kan kita mau ngelawan, melihat itu kan kemungkaran ya, perampokan itu adalah kemungkaran. Kita mau dengan tangannya nggak bisa, dia lebih banyak ya. Misalnya kita hanya kita satu orang, yang dirampok hanya 3 orang, perampoknya 10, bawa senjata lengkap semua. Kita mau menghalangi dengan tangannya, tembak dor, mati gitu ya. Nah, kita nggak bisa dengan tangan. Terus kita mencoba dengan lisan misalnya ya, minta tolong sama orang lain, tolong. Ternyata di daerah tersebut misalnya sepi ya, di sebuah tempat yang memang samping-sampingnya nggak ada rumah ya, mungkin di sawah-sawah atau di mana ya, itu adalah tempat yang memang sepi. Kemudian kalau kita teriak tolong, maka diancam oleh perampok itu, yang mengatakan siapa yang teriak maka langsung akan saya tembak di sini, maka akan membahayakan, dan semua yang ada di bis ini akan dibunuh misalnya ya. Itu adalah membahayakan, suatu hal yang besar. Maka apa yang bisa kita lakukan hanyalah dengan hati ya, mengingkarinya dengan hati. Kita tidak bisa melakukannya semuanya, maka dengan hati, ya Allah ya, saya tidak ridho terjadi hal seperti ini ya, perampokan ini. Tapi suatu saat kalau saya bisa, saya akan merubah nih ya kemungkaran itu. Saya akan tangkap perampok-perampoknya itu ya. Inilah yang dimaksud dengan mencegah kemungkaran atau merubah kemungkaran itu, yaitu dengan
hati ya. Nah, anak-anakku sekalian, kaidah-kaidah di dalam merubah kemungkaran ya, ini memang sudah ya dengan 3 cara tadi ya. Dan ini maksudnya kalau dengan hati ini nggak bisa. Ini adalah at'aful iman, selemah-lemahnya iman. Maksudnya selemah-lemah iman dalam hal memberantas atau dalam hal merubah kemungkaran ini ya. Nah, kemudian kok dari semuanya ini ya, dari kita tahu ada kemungkaran, melihat, mendengar ya kemungkaran, kita nggak merubah dengan tangan, dengan lisan dan dengan hati, maka kita pilihan terakhirnya berarti kita ridho dengan kemungkaran, itu berarti kita termasuk orang yang berbuat kemungkaran ya. Jadi anak-anakku sekalian, minimal kalau sudah nggak bisa dengan 2 ini, kita hatinya ya. Jangan kayak terjadi tadi perampokan ya. Perampokan sudah terjadi kayak gitu, kita nggak bisa mengingkari ya. Kita nggak menolak ya, kita nggak menolak perampokan terus malah ben alhamdulillah misalnya ya, ben sing dirampok sing penting kan bukan aku ya, sing penting sing dirampok orang lain itu ya, hartanya dia bukan hartaku ya, ben rapopo mas rampok kabeh gitu ya misalnya. Berarti ini termasuk apa ya, dia tidak mengingkari kemungkaran tersebut ya. Termasuk juga nanti anak-anakku sekalian ya, dalam pertemanan ya, jangan sampai kita melihat kemungkaran nggak kita cegah ya, yang kita mampu ya kita laksanakan. Misalnya nih, anak-anak ada acara dengan teman-teman, pergi kemana ya, yang dia meninggalkan sholat ya, misalnya dari acaranya dari jam 11 ya, acara yang tidak terlalu penting barangkali ya, dari jam 11 sampai jam 4 sore ya, itu acara sampai meninggalkan sholat ya, tidak boleh izin tidak pergi untuk meninggalkan sholat. Anak-anak di situ ya, di dalam pertemanan itu ya wajib ya mengingatkan. Kalau kalian di pertemanan itu punya ini pengaruh, sampaikan ya, pemimpin, ayo ini acara kayak gini nggak boleh sampai meninggalkan sholat ya, ayo kita sholat dulu ya. Kalaupun tidak, kalau dalam pertemanan kayaknya nggak mungkin ya, kalau nggak bisa dengan perkataan ya, pasti bisa ya, karena hanya teman-teman sendiri ya. Kemudian anak-anakku sekalian, kemungkaran dalam memberantas ini tidak boleh sesuatu yang memang itu adalah ijtihad ulama ya, itu nggak boleh. Yang pertama itu harus jelas ya, kemungkaran itu sudah jelas itu adalah kemungkaran, diketahui oleh pelakunya ya gitu. Jadi bukan, terkadang ini terjadi sesuatu yang memang bagi pencegah kemungkaran itu adalah kemungkaran, tapi bagi pelakunya enggak. Misalnya contoh mudahnya gini ya anak-anak, makan sesuatu di siang hari pada bulan Ramadan itu kemungkaran gitu bagi ya kita yang normal. Tetapi misalnya nih ya, di situ ada orang yang makan di tempat umum ya, sedang makan gitu ya di bulan Ramadan. Kalau kita normalnya ya kita sampaikan misalnya dengan lisan, maaf mas ini bulan puasa, kok nggak puasa, kok nggak makan misalnya gitu. Tetapi ya ada keadaan tertentu, misalnya ternyata dia sedang sakit yang memang boleh tidak puasa ya, atau itu adalah wanita yang hamil yang dia tidak sedang puasa, boleh tidak puasa, maka tidak boleh amar ma'ruf nahi mungkar atau mencegah kemungkaran itu untuk hal-hal tersebut ya. Ada orang yang sedang makan ya di luar bulan puasa, kalian semangatnya kalian piringnya diambil gitu. Nggak boleh makan di sini misalnya, ini bulan puasa. Nah, ternyata ini saya sedang hamil mas gitu ya, maka ini kurang pas. Kemudian juga kemungkaran itu memang bukan suatu khilafiyah ya, jadi bukan sesuatu yang memang ada perdebatan para ulama gitu ya. Misalnya sholat subuh gitu ya, nggak ada kunutnya ya, karena semangatnya ya, ayo subuhnya masjidnya dibongkar ya, subuhnya dibubarkan kalau nggak karena pakai kunut misalnya, ini nggak boleh ya, karena memang khilafiyah ya. Ada ulama yang memang harus mensunnahkan ada kunut, ada yang tidak gitu ya, maka hal tersebut tidak boleh amar ma'ruf nahi mungkar
apalagi dengan tangan untuk hal-hal yang memang khilafiyah para ulama, ya dipersilahkan. Ya, ini adalah mungkin kita yang mengambil pendapat tidak memakai kunut, tidak boleh ya kita sampai kemudian amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang yang dia terbiasa memakai kunut. Sebaliknya juga yang biasa pakai kunut, ya misalnya nggak pakai kunut sholat subuhnya, sudah ayo masjidnya dirubuhkan. Naudzubillah nih ya, karena kebodohan ya. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian ya. Jadi tadi Ustadz catatkan ya untuk kaidahnya ya. Tidak boleh merubah kemungkaran hingga diyakini bahwa suatu itu memang mungkar, yaitu dengan dua cara ya. Ya. Satu ya. Satu, meyakini bahwa sesuatu itu kemungkaran. Dua, ya, meyakini bahwa sesuatu itu adalah mungkar bagi pelakunya ya. Ini ya, dua hal ini anak-anak bisa dilihat di halaman 400 ya 71 ya. Jadi ini anak-anakku sekalian tentang perintah ya dari Allah dan Rasulnya tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, ada tiga ini yang kita harus lakukan ya, dengan tangan, dengan lisan, atau dengan hatinya. Ya, ini adalah yang terakhir, dengan hati ini. Kalau kita melihat kemungkaran kok kita biarkan, ya Rasulullah menyampaikan bahwa berarti kita sama ya, kita memiliki dosa sebagaimana kemungkaran tersebut ya. Oke. Ya, begitu ya anak-anakku sekalian untuk pertemuan kita di kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.